Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan final project yang telah kami buat yang berjudul Prediksi Harga Tiket Penerbangan Menggunakan Pendekatan Machine Learning dan Deep Learning. Di sini kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Munizul Husni, yang kedua ada Sadam Hapnawi, yang ketiga ada Ainur Syakila Putri Nilasari, yang keempat Alfian Nur Sahbani, yang kelima Arbi Ramadan Sam. Pada slide awal menunjukkan slide dataset. Next. Di slide ini kami memberikan deskripsi yang mendetail tentang dataset yang kami gunakan. Dataset ini mencakup informasi penting seperti maskapai penerbangan, kota asal dan tujuan, waktu penerbangan, durasi penerbangan, kelas tiket, dan harga tiket. Kami juga menambahkan fitur tambahan seperti jumlah hari hingga tanggal keberangkatan untuk meningkatkan kemampuan prediksi model kami. Next. Kemudian exploratory data analysis. Next. Exploratory data analysis atau yang biasa disingkat IDA merupakan salah satu proses penting dalam analisis data dikarenakan dengan menggunakan EDA pengguna akan dapat lebih menghemat waktu dalam proses analisis data. Dapat mengetahui beberapa kesalahan dalam data seperti adanya missing value, outliers, duplikasi, encoding, data noise, dan data tidak lengkap, dan lain-lainnya. EDA digunakan untuk memahami dan meringkas isi dari sebuah dataset, biasanya dengan pertanyaan spesifik yang ingin dijawab, atau untuk mempersiapkan tahap pemodelan statistik yang lebih lanjut dalam analisis data di masa mendatang. Proses dari EDA ada dua, analisis deskriptif yang isinya identifikasi jumlah total entry, atribut, dan tipe data untuk setiap atribut, kemudian mengidentifikasi nilai yang hilang, dan yang terakhir statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi untuk atribut numerik. Kemudian proses visualisasi data, eksplorasi relasi antar atribut menggunakan histogram, box plot, scatter plot, atau visualisasi lainnya yang sesuai. Pada proses EDA, yang pertama analisis deskriptif, di sini kami menampilkan 3 skrip. Skrip pertama, tahapan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dasar tentang sebuah data frame seperti jumlah total entry, atribut, dan tipe data untuk setiap atribut. Pada skrip kedua, mencetak nama kolom dan nilai unik dalam setiap kolom pada data frame untuk 7 kolom pertama. Skrip yang ketiga, tahapan ini memberikan statistik deskriptif seperti count, mean, standar deviasi, min, max, dan nilai presentil 25%, 50%, dan 75%. Next. Kemudian proses yang kedua yaitu visualisasi data. Pada tahapan ini, kami menggunakan berbagai jenis visualisasi data seperti menggunakan count plot untuk melihat distribusi data dalam kategori maskapai penerbangan, kota asal, waktu keberangkatan, jumlah pemberhentian, kota tujuan, serta waktu keberangkatan. Kemudian, scatter plot untuk melihat hubungan antara durasi penerbangan dan harga penerbangan, dengan titik-titik di plot diwarnai berdasarkan maskapai penerbangan. Yang terakhir, kami menggunakan box plot untuk melihat distribusi dari harga tiket. Kemudian, slide ini menunjukkan hasil dari exploratory data yang kami lakukan. Melalui analisis ini, kami menggunakan berbagai visualisasi untuk memahami pola dalam data. Grafik seperti scatter plot dan box plot membantu kami mengidentifikasi hubungan antara variabel dengan harga tiket, serta mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga. Next. Baik, selanjutnya adalah pemrosesan data. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam melakukan pemrosesan data. Di antaranya adalah data. Kami
mulai dengan membuat dataset yang berisi informasi penerbangan menggunakan pustaka Pandas. Kemudian, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Kami menghapus kolom yang tidak relevan untuk analisis atau yang dapat mengganggu proses modeling seperti kolom ID penerbangan dan kolom yang mengandung informasi yang tidak bermanfaat. Kemudian, memeriksa informasi dan statistik deskriptif. Kami memeriksa informasi umum tentang dataset seperti tipe data dan statistik deskriptif untuk setiap fitur serta mengidentifikasi nilai yang hilang atau tidak valid. Oke, next. Kemudian kita melakukan visualisasi data. Kami menggunakan berbagai teknik visualisasi untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel. Misalnya, kami menggunakan count plot untuk melihat distribusi maskapai penerbangan, kota asal dan tujuan, serta box plot untuk mengidentifikasi outlier dalam harga tiket. Kemudian, kami melakukan pengkodean variabel kategorikal. Karena dataset mengandung variabel kategorikal seperti maskapai, dari kota asal atau tujuan, kami mengonversi variabel-variabel tersebut menjadi representasi numerik menggunakan teknik one-hot encoding. Kemudian kami melakukan pembagian data. Setelah semua data diproses dan bersih, kami membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. Lalu kami mengtransformasi fitur untuk mengatasi data yang mungkin miring dan memastikan fitur berada dalam skala yang sama. Kami melakukan normalisasi pada variabel numerik. Next. Berikutnya adalah pembagian data. Seperti yang biasanya dilakukan dalam melakukan modeling machine learning, kami memisahkan fitur dan target pada dataset yang kami gunakan. Kami memisahkan variabel price sebagai variabel target atau variabel dependent. Semua data kecuali price dari tiket penerbangan itu merupakan fitur. Kemudian kami lakukan pembagian dataset menjadi pelatihan dan pengujian. Set pelatihan digunakan untuk melatih model, sementara set pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat. Kami menggunakan rasio pembagian standar, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Penggunaan trend test split. Kami menggunakan trend test split dari pustaka scikit-learn untuk memisahkan data. Parameter test size yaitu 0,2 menunjukkan bahwa 20% dari data dialokasikan untuk set pengujian. Sementara sisanya yaitu 80% digunakan untuk pelatihan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemodelan. Di sini kita menggunakan dua pendekatan yaitu machine learning dan juga deep learning. Nah, untuk pendekatan machine learning, kita menggunakan linear regression, decision tree regression, dan juga random forest regression. Di mana linear regression merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Sementara decision tree regression adalah metode non-parametrik yang menggunakan struktur pohon keputusan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai variabel input. Sedangkan random forest regression adalah metode ensemble yang menggunakan hasil dari banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi overfitting. Dan untuk pendekatan deep learning, kita menggunakan RNN atau Recurrent Neural Network dan juga Artificial Neural Network atau ANN, di mana RNN ini adalah jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berurutan. Sementara ANN adalah model komputansi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis. Berikut merupakan output pemodelan atau hasil evaluasi kinerja dari model. Di mana di sini linear regression dapat R-SWA score-nya yaitu 0,911,
dan MAE-nya dan MSE-nya dapat 6,7. Lalu decision tree regressor dapat R squared 0,975, MAE-nya dapat 1,16, RMSE-nya dapat 1,517, sementara random forest regression dapat R squared-nya 0,984, MAE-nya dapat 1,079, RMSE-nya dapat 2,79. Next. Berikut merupakan hasil kinerja model deep learning yaitu dari ANN dan juga RNN. Di mana di sini ANN dapat R squared score-nya yaitu 0,96, MAE-nya dapat 2,23, lalu RMSE-nya dapat 3,974. Untuk RNN, R squared score-nya dapat 0,972, MAE-nya dapat 2,092, dan RMSE-nya dapat 3,77. Selanjutnya optimasi model. Setelah proses pemodelan dilakukan, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah optimasi model. Optimasi model ini merupakan proses penting dalam machine learning yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja model yang telah dibangun. Ada beberapa tahap optimasi model yang kami lakukan, yaitu decision tree regressor. Tampaknya berkinerja dengan baik untuk data yang digunakan dalam gambar. Jika Anda memiliki data yang non-linear dan kompleks, decision tree regressor atau random forest regression mungkin merupakan pilihan yang terbaik. Yang kedua ada random forest regression yang merupakan metode ensemble dari beberapa decision tree, memberikan keunggulan dalam stabilitas dan akurasi prediksi harga tiket. Random forest mampu menangkap pola yang tidak terlihat oleh pohon tunggal dan memberikan prediksi yang baik. Yang ketiga ada recurrent neural network dengan arsitektur LSTM menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengoptimalkan model ini. Kami menyesuaikan jumlah unit di lapisan tersembunyi dan jumlah lapisan tersembunyi untuk menangkap pola temporal yang kompleks. Kami juga menyesuaikan learning rate untuk memastikan model belajar dengan kecepatan yang tepat tanpa menjadi tidak stabil atau terlalu lambat. Untuk mencegah overfitting, teknik regulasi seperti dropout diterapkan, di mana unit jaringan secara acak dinonaktifkan selama pelatihan. Ini memastikan bahwa model LSTM dapat mempertahankan informasi penting dari jangka panjang dan pendek, memberikan prediksi yang lebih akurat dalam konteks harga tiket yang dipengaruhi oleh data historis. Melalui proses optimasi model yang optimasi model ini, kami berhasil meningkatkan kinerja model machine learning kami dalam memprediksi harga penerbangan. Next. Yang terakhir ada analisis hasil. Di analisis hasil ini ada hasil kinerja model. Yang pertama itu ada model R2 linear regression dengan nilai 0,911, MAE-nya ada nilai 4,539, RSMSE-nya ada 6,765, dilanjut decision tree regressor 0,976, MAE-nya 1,170, RMSE-nya ada 3,537, ada random forest regression R2-nya 0,985, MAE-nya ada 1080, RMSE ada 2,790, dilanjut ada artificial neural network atau ANN, R2-nya itu 0,969, MAE-nya 2,232, RMSE-nya ada 3,975. Yang terakhir, recurrent neural network atau RNN. R2-nya itu 0,972,
MAE-nya 2,092, yang terakhir MSE 3,777. Random forest regression memiliki rata-rata tertinggi 0,985 yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 98,5% variabilitas data. Random forest regression memiliki MAE terendah yaitu 1,0800, menunjukkan kesalahan rata-rata terkecil dalam prediksi. Lalu, random forest regression juga memiliki RMSE terendah, yaitu 2,790, menunjukkan bahwa prediksi model lebih dekat ke nilai aktual dibanding model lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga metrik yang diberikan, yaitu random forest regression memiliki performa terbaik dengan nilai rata-rata tertinggi 0,985, MAE terendah 1,080, dan RMSE terendah 2,790. Hal ini menunjukkan bahwa random forest regression adalah model yang paling baik dalam kasus ini karena yang pertama menjelaskan variabilitas data yang sangat baik, memiliki kesalahan rata-rata terendah, lalu prediksi paling mendekati nilai aktual. Meskipun model lain seperti decision tree regressor dan model deep learning ANN atau juga RNN juga menunjukkan performa yang baik. Random forest regression unggul dalam semua metrik kinerja utama yang dianalisis. Di sini terlihat dari dashboard tabel AU dari hasil modeling machine learning dan deep learning. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.